Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini ketemu beta bersyukur, sangat bersyukur sekali bahwa hari ini ada tamu sangat penting dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, Ibu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Sebelum beta mau bilang bahwa Ibu Kepala Bidang ini salah satu kepala bidang yang membantu beta dalam hal-hal, salah satunya ini, lalu masukan-masukan positif, dan itu beta jaga tanya di beliau, dia ketua. Paling banyak hal beta masuk di lebih awal ketemu beta dengan Ibu Kepala Bidang ini ketemu dua paku musuh bebuyutan ibu ya makali ketemu beta, ibu belum tahu beta juga belum tahu ibu pun jiwa. Pada saat jalan waktu beta sangat dekat dengan Tuhan, jadi semua hal tentang kesehatan tuh patokannya itu beta jaga tanya-tanya Antua sangat baik di dinas kesehatan, beta paling kagum ya Antua. Kemudian segala hal kegiatan program itu katong bikin itu panutannya Antua. Jadi diskusi, jadi setiap sana betul ibu ada waktu kita, oh iya silakan, kalau Antua sibuk walaupun 5 menit Antua bilang oh begini saran pendapat begini. Jadi kita sangat bersyukur bahwa di dinas kesehatan ada orang-orang yang seperti Ibu Hani dalam membantu ketemu pelayanan dalam walaupun begitu luas, tapi ia bersyukur bahwa bisa mengatasi hal-hal terkait dengan Pak Keke Ibu. Jadi Pak Keke hadir ya, alhamdulillah Ibu ketemu baru 1 minggu ya, baru 1 minggu bikin Pak Keke ini. Atau bincang setiap kegiatan, setelah habis kegiatan atau bincang-bincang di bawah. Berpikir bincang lebih baik itu taruh akan di media. Caranya, oh begini. Nah memang kesederhanaan ini ya akan, tapi mudah-mudahan Pak Keke atau bincang-bincang ini dia sangat berarti untuk ketemu. Pertama Ibu, wilayah kerja puskesmas dulu begitu luas. Di dalam ketemu visi misi Ibu, di salah satu poin dia bilang bahwa kasih pintar ketemu punya tenaga kesehatan banyak-banyak supaya dong itu bisa alihkan akan ke ketemu masyarakat yang ada di sini. Jadi salah satu pada saat yang mau tayang dia belajar dan dia punya masing-masing. Jadi ada masukan-masukan positif yang dia belum tahu, dia harus tahu. Itu yang ketemu pikir-pikir itu. Lalu yang tidak tahu dia bisa belajar bicara, ini harus komunikasi, ini harus ketemu ya bicara. Itu yang kita pikir-pikir itu. Alhamdulillah semua teman-teman yang ada di puskesmas dong siap tampil di sini untuk dong menerangkan ketemu punya program yang sesuai dengan perencanaan, lalu pelaksanaan kegiatan, lalu membahas evaluasi di sini supaya raja-raja dong tahu bahwa oh puskesmas teh horo dong mungkin kerja gitu. Jadi untuk itu kita minta masukan karena Ibu sebagai ini Pak Beta masukan apalagi yang kurang terkait ini, lalu ke depan apa yang harus puskesmas teh horo buat untuk masyarakat. Ya itu barangkali silakan Ibu untuk menjelaskan. Iya, terima kasih Pak Ongen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk katong semua. Memang kalau Pak Ongen ini pimpinan puskesmas Tehoru ya, salah satu pimpinan puskesmas yang kalau bagi beta pribadi ya orangnya ya penuh kreativitas, kemudian inovasinya. Tentunya ini juga kan bukan bekerja sendiri, ini bekerja tim ya, bekerja sama dengan teman-teman di program ya, yang mana setiap ada perubahan ya itu ya update itu selalu diikuti oleh puskesmas Tehoru. Dan poin pentingnya di sini karena apa? Satu kata ya, pimpinan bicara apa itu diikuti oleh teman-teman atau oleh tim. Nah memang ya alhamdulillah, memang ini di dalam kerjasama tim itu memang yang dibutuhkan ya, leadership kepemimpinan. Nah itu harus. Kemudian kalau untuk para ABK-nya, istilahnya itu ABK-nya itu loyalitas ya.
Jadi kalau misalnya tidak ada loyalitas, ya mungkin dong Semua program-program ini dia bisa Tidak berjalan dengan baik. Terus terang ya, Pak Ongen atau teman-teman di Puskesmas Tehoru, beta senang dengan semua program atau inovasi program yang dijalankan di Puskesmas Tehoru ini. Karena apa? Dong basisnya itu pakai bahasa lokal, ya. Jadi di sini ada nilai plusnya. Dengan bahasa lokal itu yang nanti akan mendekatkan ketemu punya pelayanan kesehatan ini dengan masyarakat. Ya, dikemas sedemikian rupa kayak Pak Akeke. Di sini kan ini maksudnya itu adalah bincang-bincang dalam hal apa terkait dengan kesehatan keluarga, ya. Kesehatan keluarga. Jadi di sini memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Ongen, luas wilayah yang begitu besar ya, geografis yang sulit, ya. Jadi mungkin melalui forum atau media ini, ya, nanti semua permasalahan itu bisa teratasi sedikit demi sedikit. Nah, tentunya tadi dukungan SDM-nya harus ada, dukungan anggarannya harus ada, kemudian dukungan yang penting juga lintas sektornya juga itu harus ada, ya, supaya ketemu punya program kesehatan ini dia berjalan dengan lancar. Banyak sekali yang beta sendiri secara pribadi banyak belajar dari teman-teman Puskesmas Tehoru, ya, banyak belajar karena ketemu mungkin sering diskusi, ya. Terus terang jangan lihat pimpinannya badannya kecil begini, tapi ini otaknya berkembang dengan bagus sekali. Banyak hal-hal positif yang bisa ketemu dapatkan. Bagaimana dengan dong punya nanti penguatan posyandu itu karena nanti melibatkan ini karena ketemu bicara tentang kesehatan keluarga. Jadi memang lingkupnya luas, ya, lingkupnya luas bukan hanya di Puskesmas tapi nanti ini akan ke masyarakat. Nah, sebagai ujung tombaknya di masyarakat kan ketemu punya posyandu. Saya tutup kemungkinan Tehoru ini memang the best lah, ya, di antara ketemu punya puskesmas yang lain ini termasuk Tehoru ini adalah puskesmas yang the best dalam pelayanan terhadap kesehatan masyarakat. Ya, dong punya posyandu sudah dilengkapi dengan berbagai alat penunjang kesehatan, kemudian kader-kadernya juga sudah terlatih, ya. Ini mungkin nanti Ketua akan perkuat dengan tim pembinaan posyandu, ya, baik nanti di tingkat kecamatan maupun nanti di tingkat desa, ya. Tapi secara umumnya itu memang bagus tadi yang beta bilang itu, karena yang di bawah juga mendengar yang di atas, yang di atas juga tidak semena-mena terhadap yang di bawah. Jadi ini semua berjalan dengan bagus. Dan forum ini beta rasa memang paling bagus karena ini sebagai apa? Ketong nanti gampang memantau dan mengevaluasi program yang sudah dilaksanakan, ya, yang sudah dilaksanakan. Jadi nanti bisa dikaji apa kekurangan sih dari misalnya ketong punya tim ini, ya, SDM-nya kah, fasilitasnya kah, sarana prasarana pendukungnya kah, ya. Yang nanti juga akan kalau ketong combine dengan lintas sektor, ketong bisa butuh dukungan daripada lintas sektor. Jadi mungkin nanti dalam kesempatan yang lain, ya, Pak Ongen nanti mungkin bisa dihadirkan juga ketong punya lintas sektor. Entah ketong punya Bapak Raja kah atau KPN, ketong punya mitra-mitra yang lain, kepolisian, kemudian TNA, BKKBN, UPTD apa yang ada di sini, pendidikan misalnya, ya, kecamatan, camat itu harus sering ketong berkomunikasi karena ketong bekerja di dalam wilayah kerja camat, ya. Jadi nanti camat juga memang harus dihadirkan di sini. Konsultasi sama camat. Membahas masalah. Betul. Apalagi kalau ini yang kayak dompun daerah-daerah sulit di sana, ya. Daerah sulit. Yang paling sulit apa kemarin yang ketemu Piliana sama Piliana. Usali, ya. Piliana dan Usali. Tapi nanti mudah-mudahan, nah itu makanya forum ini bagus. Hadirkan yang misalnya dong punya Bapak Raja itu, kemudian bantu lihat perencanaannya seperti apa, nanti apa yang akan dilaksanakan di desa, ya, dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan. Kita juga nanti rencana menghadirkan orang dinas, kepala-kepala bidang dinas kesehatan. Iya, bisa. Karena nanti supaya nanti masing-masing memaparkan orang punya program. Perencanaannya. Ya, program perencanaannya seperti apa, supaya cun dengan apa yang dilakukan oleh Puskesmas. Nah, ini satu yang mungkin akan menjadi ketong punya entry point, ya, poin awal, titik masuk yang awal itu ketong harus membenahi ketong punya data sasaran.
Iya. Karena ini kan ketemu program banyak, dengan sasaran yang sama. Ya, katakanlah ketemu di kesehatan masyarakat, program ibu dan anak itu nanti dengan program di pemberantasan dan pencegahan penyakit itu nanti ada ya, ibu hamil misalnya nanti yang diimunisasi, yang HIV, AIDS dan lain sebagainya, itu nanti ketemu akan integrasikan program itu sehingga dibutuhkan sasaran yang sama, mau balita, mau anak, mau bayi ya. Jadi nanti mungkin Pak Ongen dan teman-teman Puskesmas Tehuru akan sering-sering cross check data dengan kecamatan, kemudian mungkin dengan BKKBN, ya karena kan masing-masing juga melakukan pendataan, sehingga kalau misalnya sudah diverifikasi dan dapatkan data yang yang pas, nah itu bisa dipakai untuk semua program, sehingga nanti kalau ketemu misalnya buka satu program ini sasarannya semua sama, nah otomatis kalau sasarannya sama intervensinya akan lebih tepat ya, lebih tepat, mau intervensi spesifik atau sensitif, itu akan lebih tepat atau pas. Perlu ketahui juga Ibu, di kesempatan ini juga kita mau sampaikan bahwa Katong Puskesmas Tehuru itu Katong sudah bikin kegiatan pelayanan integrasi yang primer. ILP, ya. Sudah jalan Bu, sudah. Jadi kali di kesempatan ini atas bantuan Ibu bisa membantu Katong dari Dinas Kesehatan, membantu Puskesmas Tehuru karena ya sekitar 60% Katong sudah bikin persiapan. Sudah bikin persiapan dalam sistem pelayanannya, tapi tinggal dia punya hal-hal lain. Kalau ada yang bisa Katong minta bantu dari Dinas Kesehatan supaya bisa memberikan contoh bahwa kita di Maluku Tengah juga bisa menjalankan integrasi yang primer di Maluku. Karena seluruh Indonesia Ibu, teman-teman yang lain di semua puskesmas sudah sejalan ILP itu Ibu. Karena memang betul Ibu, dampak ILP itu dia sangat paling sekali karena pertama layanannya cepat, kemudian layanannya itu tidak sembrono, ada TB paru masuk di anak-anak, ada langsung fokus berdasarkan yang klaster-klaster tadi itu. Iya. Jadi nanti kalau di dalam perjalanannya, beta menyambut baik deh apa yang sekali lagi beta menyambut baik, memberikan apresiasi kepada teman-teman Tehuru yang bila mana kalau mau menjalankan ILP, berarti itu akan menjadi puskesmas percontohan untuk teman-teman di puskesmas lain yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Dan memang untuk diakui memang harus dilansing supaya nanti kementerian juga tahu dan nanti akan berdampak kepada mungkin ada penganggarannya ya seperti itu, mungkin ada untuk penganggarannya karena nanti ini juga ILP ini akan mempengaruhi atau akan berdampak kepada nanti akreditasi puskesmas. Sistem akreditasi puskesmas kedepannya ini nanti berdasarkan 2027. Berdasarkan ILP. Jadi memang ini langkah baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Puskesmas Tehuru. Nah, kemudian nanti juga akan diteruskan ini, akan diturunkan sampai di bawah sampai ke tingkat posyandu pun itu harus dengan ILP. Makanya yang di awal yang tadi beta bilang itu memang Tehuru ini memang selalu mengupdate ya, apalagi kalau sekarang kan tahu posyandu ini kan siklus hidup, sudah nyambung sudah nanti yang kata punya pelayanan yang ada di puskesmas. Jadi di pustu katong sudah bikin pelayanan sampai di pustu. Beta harap nanti di pustu itu juga sudah ada katong punya nanti istilah ditentukan kader koordinatornya itu sudah ada. Kita sepilih ya. Suada. Jadi ada beberapa kader yang semua kader. Semua betul. Tidak semua kader yang harus tiap hari dia harus masuk. Tapi ada kader 1 atau 2 orang yang tiap hari dia masuk dengan petugas kesehatan. Iya, betul. Karena di dalam ILP itu ada PWS Bu. Iya, pemetaan wilayah setempat. Nanti kalau di Katong di sini kita bilang PWS. Kita bilang akan Sankes Sanret. Karena di situ tenaga kesehatan, 1 RT. Kita pakai data itu. Data itu disampaikan ke pustu atau poskesdes. Baru PWS-nya di jalan berdasarkan. Akan alhamdulillah belum semua Ibu. Karena wilayah besar baru Hatumete. Kemudian yang putih. Hatumete yang putih. Moso belum. Moso belum Kalau kamu sudah cuma untuk ketong monitoring itu Hatumete sama yang putih. Ada baru 2 desa. Tapi direncanakan itu semua desa Ibu. Semua desa harus ketong kontrol supaya 5 itu dia jalan berdasarkan 25 indikator. Karena di dalam
25 indikator tuh ILP di dalamnya. ILP di dalam. Jadi setiap hari pus tuh dong bikin kegiatan pelayanan. Jadi ini ya. Dong bikin kegiatan pelayanan. Jadi tahu sudah ini ya, sudah. Itu PWS-nya jalan itu kan bagus. PWS jalan bagus. Iya, jalan bagus. Jadi kan tahu bahwa semua petugas kesehatan yang misalnya ada di pusu atau poskesdes, dia tahu keadaan atau situasi masyarakatnya. Dia tahu ini sakit apa atau dengan kondisi gejala apa itu ya. Atau WA grupnya itu sudah ada. Jadi Sandet hadir tuh. WA grup ada setiap hari laporan masuk. Kalau yang sehat berarti laporan masuk di kunjungan sehat. Yang sakit koordinasi dengan dokter. Kalau di desa itu ada obatnya langsung diberikan. Kalau tidak di drop sini baru ketemu kirim. Betul. Nah ini mekanisme ini kan yang memang harus jalan sehingga nanti masyarakat kan nanti saya mengeluh bahwa saya nggak ada obat lah, saya nggak ada tenaga kesehatan lah, misalnya sakitnya lama-lama lah, yang tadinya ringan dia bisa berdampak menjadi berat bahkan sampai dengan kematian. Jadi ini bisa jadi langkah preventif ya. Ini bisa jadi langkah preventif untuk katong sendiri. Jadi nanti katong di puskesmas akan terbantu dengan ini. Betul, model-model seperti ini nih yang harus dikembangkan juga oleh. Memang ini bukan suatu hal yang mudah. Tentunya kan ini berproses dan memang terus terang teman-teman semua, beta ini mengikuti puskesmas Tehoru ini sudah dari lama tadi yang kalau misalnya Pak pimpinan bilang, Pak Ongen bilang kata dua ini baku musuh karena memang beta belum tahu situasi di Tehoru seperti apa. Yang orang bilang kan tak kenal maka tak sayang. Ketika itu menjadi tantangan juga buat beta. Kenapa Tehoru kayak begini ketoko Sengchun beta mesti sering-sering datang ke Tehoru. Jadi di dalam setiap kesempatan tugas di puskesmas Tehoru bukan hanya satu persoalan yang ketong datang itu untuk tugas itu yang diselesaikan, tidak. Atau membicarakan banyak sekali persoalan sehingga lama-lama jadinya iya ternyata di Tehoru ini seperti ini. Salah satunya tadi kayak misalnya jumlah penduduknya banyak, kemudian geografisnya yang sulit. Nah ini bagaimana caranya ini mendekatkan pelayanan ke masyarakat ya. Pada akhirnya kan teman-teman puskesmas Tehoru sendiri itu kalau saya ada niat yang baik dari teman-teman Tehoru, beta rasa saya ya karena ini ada niat yang baik untuk mendekatkan pelayanan kesehatan sehingga berbagai cara tuh dilakukan. Ya, Tehoru tahu dia punya kekurangannya apa, dia punya kelebihannya apa, tapi dengan kekurangannya itu justru menciptakan inovasi-inovasi atau kreativitas baru ya yang dikembangkan oleh teman-teman Tehoru sehingga program ini berjalan. Ini Masya Allah ini tuh luar biasa. Beta sendiri ini betul nih di dinas kesehatan, tapi sedikit banyak beta juga belajar dari apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk teman-teman puskesmas Tehoru ya, terutama di dalam penanganan masalah kesehatan keluarga. Banyak kayak dulu punya Lili Polo Lili Polo untuk yang kesehatan ibu dan anak itu paling banyak. Orang tuh belum berpikir bahwa punya ambulans kemudian akan datang menjangkau ke tempat-tempat yang jauh tuh, ambil dong kemudian taruh di RTK, kemudian nanti bawa ke puskesmas, melahirkan, setelah melahirkan itu kembalikan lagi. Itu tuh belum banyak, apalagi ketemu wilayah sulit begini tuh orang tuh sulit. Tapi di Tehoru bisa. Bagaimana itu Tehoru itu menggerakkan masyarakat, menggerakkan keluarga agar persalinan tuh harus di fasilitas kesehatan sudah ya itu tuh betul itu ketemu banyak belajar di Tehoru, dan hal-hal positif ini kan yang nanti dikembangkan oleh ya atau bisa diterapkan di puskesmas yang lain ya. Ada satu lagi Bu, terkait dengan masalah itu sebenarnya bukan inovasi kegiatan yang ketemu membantu ketemu pun tete nenek lansia. Jadi, sekarang itu dulu itu ibu hamil katun jemput, sekarang lansia yang katun jemput. Bikin pelayanan kesehatan gratis di puskesmas, dokter periksa, lalu ketemu pulang dong lagi di masing-masing desa. Jadi satu minggu itu beda penjadwalnya itu. Satu minggu itu satu desa satu orang. Petugas kesehatan di sana itu dong mengkaji, melihat mana yang prioritas harus bawa ke dokter. Di satu desa satu orang. Satu hari itu 6 orang yang ketemu jemput dengan otoprokes. Jemput di sana. Lalu sampai di sini gratis itu ya? Iya gratis Bu. Mendekatkan pelayanan. Karena
mereka banyak itu udah mau dokter periksa, ataupun dokter tidak sempat untuk Iya datang. betul, sementara terbatas Ya, dokter. datang di sini. Nah, Lalu setelah itu ketong mempromosikan dong punya kesehatan, ada ruang khusus di bawah iya. di ketong itu. Setelah itu ketong siapkan makanan bubur ayam buat mereka. Ya, yang 15 baru ketong bawa pulang dong ke masing-masing rumah ke keluarganya, supaya ketong dalam hal ini dong pun semangat hidup itu sudah menurun. Betul. Kehadiran ketong ada tuh mengkali semangat hidupnya itu meningkat. Dong mengkali tingkat emosionalnya tuh kepada keluarganya itu Iya. ketong harus bangunkan supaya tingkat emosionalnya itu tidak ada di dong pun keluarga. Betul, karena masalah Itu utama masih penting nih. lansia itu terutama di Iya. masalah emosional atau kejiwaan. Emosional Memang yang ketong betul. harus bangun. Iya. Karena kadang emosional tuh dia muncul bisa 5 menit, Betul. bisa 10 menit, Berubah bisa 1 mood hari. kita. Iya. Dulu kita kan Iya. tawakan jadi Betul. bisa. Dong marah ini karena tidak ada sentuhan pada orang. Oh. Mereka tuh hadir, petugas kesehatan membantu keluarganya untuk Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang sederhana saja. Sederhana, Ibu. Sederhana tapi dampaknya luar biasa. Nah, hal-hal sederhana yang dilakukan tapi dampaknya luar biasa. Dalam artian tadi yang Pak Ongen sampaikan memang betul, kalau untuk orang tua ini kadang anak-anak semua supi sekolah atau ada yang Iya. sudah bekerja di luar kota ditinggalkan sendiri di Iya. sini ya. Secara psikologis itu akan mempengaruhi dong punya mental. ya. Ya, jadi kalau tadi bahasanya memang bahasanya bagus ya, sentuhan. Kalau tidak ada sentuhan ke Iya. orang tua ini ya sudah. Ya, Ya, nanti duduk dong saja merasa begitu. merasa terabaikan, duduk otaknya tidak bekerja ya, sehingga ada sapaan dari luar atau Iya. apa. Nah, itu akan cepat menurunkan produktivitas ya, produktivitas dalam artian Iya. semua susah. Saya bisa mampu bergerak banyak, mulai merasa sendiri, Iya. sedih, berkepanjangan, pada Iya. akhirnya ya sakit akhirnya mempercepat Ya. kematian ya. Tapi kalau misalnya dengan tadi yang sentuhan-sentuhan itu mungkin bisa menambah, memperpanjang Bisa dong pun hidupnya. kreativitas. Iya, Ya, dong pun kreativitas itu katong bisa betul. bangun ulang. Bisa bangun ulang. Oh, anto pun aktivitas tiap memberdayakan hari lansia. daripada duduk, lebih baik keluarganya Pak ambil apa kelapa pun daun kelapa tuh. Untuk dibikinkan kikis-kikis. ya, Bikin bikin banyak nyaman, pun, ya. menyapu. Ya betul, harus ada aktivitas. Jadi dong pun pikiran tuh masih dipakai. masih dipakai. Jadi kalau katong biarin dong begini, lama kelamaan menurun. menurun betul. Tapi kalau katong kembangkan dia pun pola pikir, kita rasa bisa. Bisa. Ini memang sudah Ibu sudah dua. Satu Iya, sudah pas sampai di Pasar Lolu tuh. Sekarang dia punya tempat untuk dia Iya. kikis. Jadi ini nanti tinggal dipromosikan saja. Iya. Dipromosikan. Nah, ini Kalau yang sudah ada mari kita dimaksudkan- bantu. Betul. Ini yang dimaksudkan bahwa pemberdayaan masyarakat itu jangan pikir yang susah-susah bahwa mau Gampang. memberdayaan ini. Berdasarkan katong punya wilayah di sini saja apa yang harus. Lokal wisdom yang kearifan lokal yang Kearifan. ada di sini saja yang akan dikembangkan. Yang memang bagus pokoknya. eh, Jalan kita saya kalau tahu lansia apa, Ibu, tapi lansia katong baru jemput 3 kali ya, jemput 3 kali. Karena pas ketemu bikin, lalu ada libur panjang untuk Lebaran, sampai hari ini ketemu belum bikin karena ya belum ada kesempatan. Mudah-mudahan nanti 1-2 hari ini ketemu sejalan. tapi insya Allah kita yakin lah. Ini kan karena semangatnya ini kan ada nih di teman-teman. Iya. Gitu. Dan apa yang selalu kita sampaikan itu bahwa lintas programnya berjalan dengan baik, lintas sektornya apalagi, Iya. tuh. Jadi ini kan semua mendapat dukungan ya. Tinggal bagaimana teman-teman di puskesmas ini dong kemarin, dan dong sudah tahu mau model seperti apa itu kan teman-teman di puskesmas tahu, dan ini kan teman-teman puskesmas semua orang pekerja, Iya. mau bidannya, mau perawatnya, petugas kesehatan lainnya, mau dokternya. Iya, Ya, mudah-mudahan syukur-syukur dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Puskesmas Tehoro ini, kalau mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah mungkin akan ditambahkan ya itu tambahkan apa tenaga dokternya ya, tenaga medis, dokter itu terutama, karena memang betul kata saya tutup mata bahwa masyarakat itu tetap masih mau dilayani oleh dokter ya. Jadi maksudnya perawat dan bidan saja sudah melayani dengan baik, masyarakat kesehatannya bagus. Apalagi kalau misalnya ditunjang ya, karena memang di pikiran masyarakat itu memang masih dokter yang utama. Tapi poin penting berikutnya yang beta dapatkan dari teman-teman di Tehoro ini juga bahwa ini yang dibilangkan, apa yang dibilang mengedepankan upaya promotif dan preventif.
Jadi sebelum dong sakit, upaya itu sudah dilakukan. Yang tadi melalui integrasi layanan primer tadi itu, sehingga tahu misalnya yang dari siklus hidup ini ada berapa bayi yang sehat, berapa bayi yang sakit, atau lansia berapa yang sehat, berapa cepat yang sakit, itu cepat terdeteksi. Ya, jadi sehingga tidak memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Ya. Ada ibu tiap hari mesti ada pasien rawat inap. Tiap hari. Lebih daripada 1, bisa 3, bisa 4, bisa full. Karena apa? Teman-teman di puskesmas sudah bekerja. Iya, siaga. Jadi sudah tahu. Sudah langsung, betul. Lalu operasional ini bagaimana? Beta sementara masih pakai JKN, karena kita punya JKN agak besar, JKN 20% agak besar. Kan cuma transportnya saja. Minyak saja yang ketemu butuhkan, siapa yang bawa, ketemu dia punya uang saku sedikit. Itu akan terlalu besar sebenarnya. Terlalu besar. Tapi ini stakeholders tahu ya, camat-camat raja-raja, jadi nanti bantu menginformasikan. Di tempat ini nanti hari Selasa itu ada linsek, Bu. Ada linsek jalan. Linsek kedua. Katu mau tunggu Ibu Camat, tapi sudah ada koordinasi. Katu bikin di minggu ini hari Selasa. Selasa besok, minggu depan. April. Minggu depan. Oh iya. Jadi memang forum-forum itu yang harus dikembangkan. Semakin banyak orang yang tahu, saya akan mempermudah tenaga kesehatan nanti dalam memberikan pelayanan. Nanti juga masyarakatnya juga kan nanti tambah cerdas. Kan nanti dapat pengetahuan dari petugas kesehatan, dapat pengetahuan dari kader, dapat pengetahuan dari lintas sektor yang lainnya. Jadi diharapkan kemudian tadi yang komunikasi yang efektif tadi itu bagus yang Pak Ongen kembangkan. Ini memang harus terus dikomunikasikan. Dulu saja Ibu. Pokoknya menggunakan media apa atau cara apa, itu yang penting komunikasinya lancar nanti insya Allah. Ataupun program-program nanti mudah-mudahan nanti untuk mengevaluasi nanti Pak Ongen dan teman-teman nanti bisa lihat tren penurunan penyakit dari tahun ke tahun ya, itu nanti misalnya bisa kalau mau evaluasi secara by angka atau by data itu nanti misalnya dilihat tahun kemarin misalnya untuk penyakit tertentu, katakanlah penyakit ISPA ada berapa persen atau ada berapa orang. Nah nanti di tahun-tahun ini yang ketumpuk program ini semua makin membaik atau dia sudah jalan dengan baik, ini kayak ILP-nya sudah jalan apa segala macam. Nah, apakah ada penurunan? Kemudian yang kedua perilaku masyarakat. Nah yang tadi perilaku masyarakat untuk hidup sehat itu apakah ya tadi kan nanti kan bisa dilihat sama sampai nanti dengan kemauan masyarakat untuk dengan sadar. Ini kan dibutuhkan kesadaran. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh, mereka sudah datang baik ke posyandu atau misalnya hanya sekedar mau mengecek kesehatan di puskesmas, di puskesdes, di puskesmas. Nah itu nanti sudah mulai perilaku ke arah yang lebih baik atau lebih sehat, itu nanti sudah bisa terbaca nanti. Insya Allah mudah-mudahan. Yang penting itu ada konsistensi, ya, dong bertahan dan mau melanjutkan. Jangan sampai ketemu bilang kata kayak panas-panas tai ayam langsung di programnya awalnya bagus, setelah itu dia redup kembali ya. Tapi mudah-mudahan sayang lain ini karena beta betul-betul beta backup terus, maunya ini terus karena setiap itu pasti ada permasalahan. Betul, permasalahan ada, tantangan, hambatan, kendala itu pasti ada. Nah, cuman kan bagaimana caranya? Yang tadi makanya berinovasi, berkreativitas sehingga yang kendala, tantangan itu kan bisa terlewati. Ya. Beta memang menyambut baik program ini. Apalagi nih Pak Akeke itu kan bincang-bincang itu yang kata bincang-bincang sederhana begini tapi kata dapat poinnya, kata dapat masuk apa kira-kira. Kan kadang apa yang pimpinan pikir atau rasakan mungkin belum ketemu, mungkin kata dapatnya dari yang lain ya, mau dari teman-teman program atau dari lintas sektor atau siapapun nanti yang hadir di sini itu bisa memberikan masukan. Di rapat pada saat ini hadir di rapat dan ketemu misi biasa di apel siang, evaluasi siang. Itu wajib untuk semua program harus duduk dipakai. Betul. Itu wajib. Jadi mulai dari ini jangan sampai beda tunjuk hari ini siapa mesti dipersiapkan. Persiapkan mereka dong belajar Ibu. Belajar betul. Belajar yang untungnya siapa? Mereka sendiri. Lalu pada saat kemarin kita bisa bicara, kita sudah belajar pakai, berarti kita bisa komunikasi kepada masyarakat. Itu yang ke masyarakat dulu. Pertemuan keluarga saja dulu. Betul. Mulai dari diri sendiri. Ya, dari keluarga.
Dia bilang siap, ketong siap maju di Pak Keke gitu. Karena memang suasananya beda, pasti. Jadi alhamdulillah cuma sudah program yang sudah dulu dipakai ke lansia terutama sudah. Dan nanti kita terus akan mengembangkan. Nah, jadi ini memang betul yang tadi Pak Ongen sampaikan itu. Setiap pagi yang apel ini ya ketong namanya bilangnya itu ya apa? Morning briefing. Jadi segala hal yang akan dilakukan untuk hari ini, nah itu. Ketong bicarakan pada saat apel. Program ini mau bikin apa. Nanti ketika sore atau malam hari itu namanya dia punya nama tuh jadi evaluasi tuh night review ya. Nah, jadi begitu. Pagi ketong melaksanakan semua, ketong saya tunggu besok baru mau evaluasi. Tapi sore atau malam itu langsung dievaluasi. Atau jam 2 siang tapi targetnya kan sebelum pulang. Nah, jadi pekerjaan yang hari ini semua sudah selesai, kebutuhan masyarakat bisa terjawab. Kebutuhan masyarakat itu apa ya? Pelayanan kepada masyarakat ya, dan orang juga bisa merasakan oh iya ternyata memang ada perbedaan dari yang dulu dan sekarang. Dulu ketong dilayani lah tapi mungkin butuh waktu ya. Tapi sekarang ini setiap ketong punya permintaan atau kebutuhan untuk dilayani ternyata sudah ada. Ya tadi karena bergerak IRP-nya itu kan jalan. Ya nanti kan teman-teman rasakan sendiri apa tadi Sankesandra. Itu setiap 6 bulan atau evaluasi. Tapi tetap itu evaluasi harian itu kan tetap ada. Tadi melalui morning briefing tadi tuh, yang pagi apel tadi atau yang pas jam 2 siang. Jam 2 siang ya, yang jam 2 siang itu yang dievaluasi. Pokoknya mantap. Kita salam basic kepada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah memberi dukungan kepada Puskesmas Tehoro untuk menjalankan semua program termasuk program Pak Keke Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu.